Entah kenapa saya sangat penasaran dengan arti di balik tato di badan Whitesnake itu sendiri. Dan di video ini saya memutuskan untuk membahasnya bersama kalian dan sedikit memberikan bonus tentang desain bentuk dari Whitesnake itu sendiri. Kenapa seperti itu? Dan ini bukan video tentang George Joestar dulu. Kalem. Kenapa bisa Whitesnake ada? Itu karena pada saat Pucci terkena gesekan dari panah yang diokasi, yang dia pikirkan hanya satu, yaitu adiknya Parla. Adiknya mati bunuh diri karena cinta, dan karena Pucci menolak kenyataan itu, Whitesnake pun akhirnya lahir sebagai stand yang bisa mengambil memori atau ingatan adiknya dan selalu ia jaga, lalu ia kenang. Itu kenapa kekuatannya bisa mengambil ingatan orang dan plus bisa mengambil stand. Tapi itu bukan yang akan kita bahas sekarang, melainkan corak kata yang berada di tubuhnya. Saya nyebut itu tato karena mirip tato. Tulisan itu bertuliskan G delta CT atau bisa kita sebut dengan Gach. Nah, saya sempat nyari-nyari tentang hal ini dan menemukan sebuah arti bahwa Gach ini adalah plesetan dari ACGT. Tapi ini tidak menjawab sama sekali pertanyaan kita. Dan saya telusuri lebih lagi dan lebih dalam, lebih jauh. ACGT ini ternyata artinya adalah gen. Ini udah merapat ke IPA ya. Jadi saya nggak bisa dan nggak terlalu ngerti selain reproduksi. Oke, saya akan singkatin lagi dan perjelas aja. ACGT itu adalah singkatan-singkatan dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, 4 hal itu bergabung menjadi satu zat bernama nukleotida. Koreksi ya kalau salah, karena saya nggak terlalu tahu tentang pronunciasinya, jadi maaf kalau salah ya. Dan nukleotida yang banyak itu bergabung dan membentuk gen. Gen ini juga adalah bagian dari DNA. Singkatnya begitu. Kalau belum pusing dan belum bingung, bukan Jojo namanya. Bener kan? Tapi itu tetap gak menjawab pertanyaan kita tentang G delta CT. Sebenarnya apa itu? Nah, karena kita sudah tahu muasalnya, sekarang ini menjadi makin gampang nih. Sebenarnya arti dari G delta CT itu adalah gen itu sendiri. Tapi lambang deltanya di sini mengartikan bahwa si A-nya ini hilang, yang menjadikan kesimpulan bahwa gen dari Whitesnake ini tidak sempurna. Kalian masih bingung? Lebih singkatnya lagi, G delta CT-nya itu memberitahu bahwa Whitesnake ini adalah stand yang tidak sempurna, karena dia bisa berevolusi lagi menjadi Simoon dan juga Made in Heaven. Araki ini memang sangat aneh ngambil referensinya dan unik juga sebenarnya. Jadi kalian jangan kaget kalau udah nonton Jojo kalian tiba-tiba jadi profesor. Dan satu lagi mengenai desain dari Whitesnake. Kenapa dia berbentuk seperti itu? Sebenarnya alasannya unik, bener-bener unik. Motif hitam ditambah kepalanya itu berbentuk mahkota. Itu merujuk kepada algojo. Algojo itu sangat identik dengan warna hitam. Karena kalian tahu sendiri, hitam itu menandakan kematian atau hal buruk akan segera terjadi atau berkabung. Saya juga kurang tahu sih algojo mana yang pakai mahkota. Soalnya rata-rata algojo itu pakai tudung aja, tudung hitam atau putih. Penasaran saya sudah habis. Bagaimana dengan kalian? Entah kenapa keren aja gitu, ditambah aneh. Kalau saya lihat Whitesnake itu pasti yang ada di pikiran saya, kenapa banyak banget tulisan yang ada di badan dia. Keren banget sih. Dibilang tato enggak, dibilang Kaligata juga enggak. Dan walaupun terbilang bingung, saya harap ini bisa memberikan kalian sedikit hiburan dan juga informasi mengenai Whitesnake. Nanti abis ini saya ingin membuat sebuah recap dari JoJo Eyes of Heaven. Dan banyak dari teman-teman yang mungkin gak punya PS3 atau gak punya laptop, atau punya laptop dan gak bisa main emulator PS3, yang ingin tahu tentang Eyes of Heaven. Jadi ya, apa salahnya untuk kita tahu tentang alur ceritanya. Terima kasih, juga maaf jika misalnya saya masih ada salah dalam pengucapan atau kurang lengkap apapun. Saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.